awal dan sebelumnya kan kita harus melaksanakan presentasi nih. Teman-teman berarti udah oke dong ternyata coachnya. Ya. Saat aku jadi coach, yang jadi coachnya siapa nanti? Saya. Christine. Ya. Apa nih yang akan kita bahas? Nanti kita mau membahas tentang keterlambatan karyawan. Oke, indikator pencapaian yang akan disebutkan dari coaching kita hari ini Pak. Capaiannya nanti diharapkan seluruh karyawan di tenaga kita nanti 0% nih. Berarti nanti Bu Christine kompetensi yang ingin Bu Christine tingkatkan bagaimana disiplin karyawan meningkat ya? Ya, betul. Betul ya. Kalau Bu Christine jadi coach, Kalau saya jadi coach berarti saya bersama. Saya jadi coachingnya nih. Iya. Apa nih Miss nanti kita akan membicarakan apa nih? Nah, kalau saya satu kali ini berkaitan dengan kepekaan kemudian serta didik kita ini Oke. berkaitan dengan lingkungan sekitar itu. Wah, menarik sekali nih ya kan? seru ini. Terus nanti indikator pencapaiannya apa? Indikator pencapaiannya yang pertama mereka itu memiliki kesadaran terhadap lingkungan sekitar dan yang pastinya sekolah kita bersih dan bebas sampah. Mantap gitu. Lalu Nah, kalau saya nanti Jadi coach? jadi coach, Miss Encik nih jadi coach Saya masih ya. Iya. Kita mau bicarakan apa nanti? Miss? saya itu pengen mendiskusikan mengenai pembentukan komunitas praktisi di sekolah nih. Wah, keren juga. Menarik ini. Jadi saya berharap nanti indikator pencapaian yang bisa didapatkan setelah coaching ini adalah adanya komunitas praktisi di sekolah saya nih. Nah, oke, gimana teman-teman? Kita sudah ready ya? Ready, ya. ready. Kita siap semua. Semangat. Semangat. Halo Bu Christine. Halo Mbak Tika, apa kabar? Sehat Bu. Sehat. Saya duduk ya Bu. Ya, silakan duduk. Gimana ini mengganggu nggak ini Bu Christine? Enggak, hari ini saya ngajar nanti jam 11, masih banyak waktu. Aduh, Kita syukurlah. bincang. Saya mau curhat nih Bu Christine. Oh iya ya, silakan Mem. Ya, Apa nih? berkaitan dengan peserta didik kita nih, terutama yang kelas 7. Kenapa Mem? Ya, saya kan sering dapat tugas tiket di jam istirahat ini Bu Christine. Kalau mengamati mereka saja istirahat, mereka tuh asik nih, bisa ngobrol, makan bareng dengan teman-temannya. Nah, tapi dampaknya setelah jam istirahat, jam makan bersama itu, mereka itu meninggalkan sampah Bu. Ada sisa makanan, ada tisu, itu yang membuat saya sedih. Oke, berarti tujuan pembicaraan kita hari ini adalah untuk apa? Melihat kepedulian siswa ya, maksudnya kita mau mengubah kepedulian siswa terhadap lingkungan supaya bersih dan sehat. Gitu ya? Iya, betul sekali Bu Christine. Ya. Oke, kalau begitu baiknya kita identifikasi dulu nih masalah apa yang muncul dari perilaku murid-murid kita, gitu kan? Iya. Nah, kalau mereka seperti itu, pastinya kan lingkungan jadi kotor ya Bu Christine ya. Iya. Apalagi lantai kita ini kan harus dibersihkan. Jadinya juga bisa menimbulkan bau tidak sedap. Lalu nggak enak ngomong-ngomong juga Bu. Oh, gitu. Baik, selama ini kita sudah melakukan apa untuk masalah ini? Nah, saya baru yang sederhana ya Bu Christine. Saya baru sebatas mengingatkan mereka ini. Iya. Ayo, jangan buang sampah sembarangan, ditaruh di tempat sampah. Cuma sekedar itu Bu. Oh, baik, kalau begitu sekarang kita pikirkan nih Mem, kira-kira kita bisa melakukan apa untuk masalah ini? Bagaimana menurut Mem Tika nih? Iya juga ya. Apa ya? Nah, gimana kalau membuat jadwal tiket ya Bu Christine ya? Nah, betul banget tuh Mem Tika. Sebaiknya kita membuat jadwal tiket ya, karena itu juga untuk apa? Melatih kepemimpinan mereka juga. Iya, betul Bu Christine, bisa mengandalkan pengurus OSIS yang baru nih. Wah, keren Mem Tika ya. Lalu apalagi nih Mem yang bisa kita lakukan? Nah, anak-anak kita ini kan gaya belajar mereka visual yang kebanyakan. Kalau dari hasilnya saya lihat itu, gimana kalau membuat poster ya Bu ya? Wah, bagus sekali nih ya Mem ya. Jadi dengan kita membuat poster, anak-anak bisa terbiasa melihat dan membaca, ajarkan untuk menjaga lingkungan, gitu ya Mem ya. Iya. Nah, siapa saja ya nanti yang kita libatkan dalam hal ini?
Nah, kalau membuat poster, kita bisa melibatkan kesiswaan, Bu. Kesiswaan, wali kelas, ini bisa juga pengurus OSIS. Oke. Kalau begitu nanti Mentika dalam waktu dekat ini akan melakukan yang mana dulu nih? Dari cara-cara tadi itu. Ya, dalam waktu dekat ini yang paling cepat dan paling gampang dilakukan membuat jadwal tiket, Bu Christine. Oh begitu, baik setuju Bu Tika, ya. Kita perlu melaksanakan solusi termudah dan tercepat ya untuk dilakukan. Kapan bisa dilaksanakan? Kalau jadwal tiket sih sesegera mungkin, Bu Christine. Mungkin abis ini saya ada jam kosong, saya bisa langsung bikin ini, ngajak pengurus OSIS. Wah keren nih ya. Saya bisa mensupport ide-ide dari Mentika nih. Terima kasih nih Bu Christine, saya tercerahkan ini. Tadinya saya nggak terpikir ini. Ternyata dengan ngobrol dengan Bu Christine saya mendapatkan alternatif solusi yang terbaik. Semoga berhasil ya Bu Christine. Iya, sama-sama Mentika. Saya juga senang diajak diskusi sama Mentika. Oh ya, nanti kita akan melihat bagaimana untuk kelanjutan dari laporan perencanaan ini ya Mem ya. Di minggu berikutnya kita ngobrol lagi Ya betul. Terima kasih Bu Christine. Selain ini pasti akan ada refleksi. Lalu kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi mencari solusi yang lain. Baik, terima kasih ya Mentika ya. Terima kasih Bu Christine. Iya. Selamat siang. Selamat pagi Miss Enci. Pagi, hai. Ya ampun, lama nggak ketemu ya. Iya. Gini Miss, kemarin kan saya minta waktu ya untuk bicara diskusi sama Miss Enci. Oke, sebentar ya, aku rapiin meja. Iya. Berantakan nih soalnya, sebentar ya. Nih ada teh. Minum dulu deh. Jangan biar ngobrolnya enak. Iya, Gimana? Apa yang bisa aku bantu nih? Ini Miss, jadi sudah beberapa minggu ini sih saya melihat karyawan yang terlambat ketika masuk kerja. Jadi mereka itu datangnya tepat waktu, pas mepet waktu, misalnya 6.30 mereka datang 6.30 gitu. Jadi kadang ada yang lebih, jadi ada beberapa yang memang itu aja sih yang terlambat sih Miss Cici. Oh baik, jadi dengan kata lain, Bu Christine ini kesini karena yang berdiskusi sama saya terkait dengan kehadiran karyawannya. Betul nih. Oke, nah apa nih yang pengen Bu Christine dapatkan dari akhir percakapan kita nanti? Iya, saya nanti pinginnya sih ada perubahan dalam disiplin karyawan Miss Cici. Jadi mereka jadi contoh yang baik bagi komunitas sekolah gitu, apalagi murid. Seperti itu men. Menurut Bu Christine, disiplin karyawan yang baik itu yang seperti apa ya? Menurut saya disiplin karyawan yang baik itu ya mereka itu datang ke sekolah itu tepat waktu, tapi tidak mepet waktu maksudnya men. Jadi mereka itu datang misalnya nih jam kerja pukul 6.30 ya datanglah pukul 6 atau paling lambat ya pukul 6.15 supaya ada persiapan untuk bekerja gitu. Oke. Kalau dipresentasikan keterlambatan karyawan di tempatnya Bu Christine itu ada berapa persen? Sebenarnya masih kecil sih Miss, sekitar 0,08 sekian. Cuma kan itu tidak bisa ditolerir karena kita ada di dalam dunia pendidikan, jadi harus memberi contoh yang baik. Betul sekali yang seorang guru itu kan di buku dan di video itu. Nah, apa nih yang bisa Bu Christine lakukan biar mencapai 0% ya, 0,018 tadi berubah menjadi 0%? Apa yang bisa Bu Christine lakukan? Iya, yang sudah saya lakukan sih ini ya men. Jadi saya sudah memanggil mereka dengan cara bicara kata diskusi. Kemudian juga saya sudah menegur mereka. Lalu saya juga inginnya sih ada yang untuk absen pakai fingerprint itu. Oh iya, Memang dulu pernah ada, cuma ketika pandemi memang kita tidak ada kembali karena akan terjadi penularan melalui jari. Maka
maka kita tidak gunakan. Nah, mungkin baik kalau misalnya untuk dilakukan di tahun berikutnya dengan pinjam itu. Nah, selama ini kalau guru-guru yang ditegur tadi, yang menurut pekerjaan kurang disiplin tadi, ditegur itu mereka senangnya ditegurnya bagaimana ya? Mereka sih mengatakan senang kalau misalnya dipanggil, lalu mereka bicara secara pribadi, karena dengan begitu mereka bisa seperti apa ya, seperti bebas ya, curhat gitu ya, enak ngomongnya. Seperti itu sih Miss. Oke. Kalau menurut Bu Kristi nih, dari sekian cara yang tadi Bu Kristi sampaikan, kira-kira apa yang akan Bu Kristi lakukan? Yang pertama tetap saya harus mencontoh satu. Yang kedua mengajak bicara mereka. Kemudian mungkin dengan mempunyai ini ya komitmen. Saya ingin mereka membuat komitmen supaya bisa berubah. Misalnya yang tadinya sering terlambat jadi tidak terlambat. Gitu Mem. Ada nggak rencana mengajak teman-teman yang lain atau berkolaborasi dengan teman-teman yang lain Iya. menyelesaikan masalah agar menjadi 0% tadi nih, masalah disiplin? Ada Miss. Bisa saya ajak Bu Ina, Pak Guido, atau juga Bu Lena. Kan mereka bisa membantu saya dalam hal ini. Gitu. Keren banget. Apa nih mau dilaksanain? Saya akan mulai merencanakan ini di minggu depan saja lah Miss. Di minggu depan. Iya. Kapan tuh minggu depannya? Minggu depan mungkin hari Senin, karena ini hari Kamis nih. Biar gak ini ya, Kamis kan nanti ada waktu, jeda, dan hari Seninnya saya bisa lakukan. Keren banget ya. Saya setuju banget apa yang tadi dilaksanakan dan sudah diprogramkan oleh Christine, berkolaborasi dengan teman-teman sehingga keterlambatan karyawan jadi 0% dari disiplin karyawan. Sukses terus buat program-programnya. Terima kasih ya Miss. Saya rasa tadinya kan masih bingung, sekarang saya merasa ada solusi setelah bicara dengan Kristen. Sama-sama Bu Kris. Diminum dulu tehnya. Baik, terima kasih. Silakan. Wah teman-teman, kita tadi baru melakukan proses coachingnya, gimana nih perasaannya nih? Seru banget, seru. Ternyata seru banget. Bisa belajar banyak saya Bu. Iya betul, kita bisa belajar banyak. Berbagi ilmu kita ya. Iya, oke. Nah, kira-kira tercapai nggak tadi ya indikator keberhasilan kita tadi itu tercapai nggak ya kita harapkan? Kalau saya sih merasa tercapai karena apa yang saya harapkan ketika saya menjadi seorang coach maupun menjadi seorang coachee itu dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan saya lemparkan ketika saya coach itu sudah dijawab oleh coach gitu ya. Itu tercapai. Ya, Saya saya juga merasa ketika saya jadi coach, si coach tuh pinter banget menggiring saya untuk menjawab pertanyaan. saya dan gitu ya. Iya. Jadi saya banyak belajar nih tadi dari berdua nih jadi coach. Sama ya. Iya sama, saya juga tadi waktu saya sebagai coachnya Bu Christine itu sabar sekali ya. Luar biasa emang ya. Lalu saat saya sebagai coach juga tadi pokoknya semuanya lancar ya. Iya. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang perlu kita tingkatkan dari proses coaching yang sudah kita lakukan? Aku dulu dong. Ya, Aku gimana? merasa tadi itu saya harus kalau jadi coach itu harus percaya diri. Saya harus bisa memandu teman kan untuk memecahkan masalahnya. Nah, saya harus percaya diri itu yang utama bagi saya. Oke. Mengakui kelemahan diri sendiri. Iya, betul. Kalau Kutika gimana? Apa nih kira-kira? Nah, kalau saya harus banyak belajar ini menciptakan suasana yang lebih santai nih ini. Oh, iya. Biar relax, biar coaching ini nyaman, mau terbuka, nggak tegang. Kalau Miss, Kalau saya merasa harus membuat pertanyaan-pertanyaan lebih berbobot lagi, yang lebih mendalam. Jadi si coach ini bisa curhat secara mendetail mengenai perasaan-perasaannya. Tapi anyway dari itu semua, saya merasa setelah kita melakukan praktek coaching ini, saya merasa kok kayaknya sudah tercerahkan gitu ya. Betul. Sudah mendapatkan banyak ilmu. Maka ketika gimana perasaannya? kalau saya bangga bisa mempelajari ini, bisa berlatih, dan nanti kita juga bisa mencoba untuk praktek ini dengan sejawat ya. Didik. Kalau saya senangnya apa?
kemarin itu kan kita belajar mandiri, lalu ngawang ya isinya ya. Nah sekarang dengan praktek begini akan lebih jelas seperti Real apa ya. sih proses Betul. coaching itu ya kan? Betul sekali. Jangan lupa hasil observasi kita, data-data hasil observasi kita nanti kita masukkan. Siap. Oke teman-teman, semangat terus Ya, ya. semangat Oke, terus. Selamat pagi, siang, dan sore. Hari ini saya sudah melihat dan menyaksikan bagaimana proses coaching terhadap Ibu Enci dan Mentika. Nah, yang menjadi coach hari ini adalah Mentika, kemudian sebagai coachee adalah Miss Enci. Selama proses coaching, saya melihat mereka berdua sangat terlihat akrab ya, terlihat akrab, lancar, tanpa beban, karena bahasa yang digunakan oleh mereka itu sangat baik dan bahasa sehari-hari. Kemudian untuk proses tirtanya, alur tirtanya juga sangat terlihat sekali, sudah sangat matang, sudah sangat dikuasai oleh Mentika, begitu juga oleh Ibu Enci. Dan saya juga mengamati dalam proses coaching itu, si coach yaitu Mentika untuk kesadaran penuh untuk memperhatikan coachingnya sangat baik, sehingga beliau bisa memberikan membuat si coaching ini menemukan hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalahnya. Kemudian dalam hal pertanyaan yang diberikan oleh si coach juga sangat berbobot. Nah, itu tadi yang sudah saya amati dari percakapan mereka. Sangat hebat, sangat keren, dan saya sangat senang bisa melihat mereka coaching, sehingga saya juga dapat belajar dari mereka. Terima kasih.